Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, pro kontra pembahasan rancangan Undang-Undang Sisdiknas terus bergulir. Sejumlah pasal disoroti sejumlah pihak karena dinilai tidak berpihak terhadap peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. Terakhir, PGRI meminta agar pasal yang mengatur tunjangan itu dikembalikan dalam draft RUU Sisdiknas. Kontroversi rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RUU Sisdiknas yang di dalamnya menggabungkan 3 undang-undang, yakni Undang-Undang Sidiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi, disebut menghapus soal tunjangan profesi guru, terus bergulir di tengah masyarakat. Dalam draft RUU Sidiknas versi April 2022, Pasal 127 ayat 3 mengatur soal pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Namun berselang 4 bulan kemudian, yakni pada draft versi Agustus 2022 yang beredar, pemberian tunjangan profesi guru, tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil, serta tunjangan kehormatan dosen hilang. Menanggapi hal ini, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan dengan tegas menolak adanya penghapusan tunjangan profesi guru dalam RUU Sisdiknas. PGRI meminta agar pembahasan RUU yang telah masuk di Program Legislatif Nasional Prioritas Tambahan 2022 dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan. RUU Sisdiknas per 22 Agustus yang kita terima ini sungguh-sungguh mengingkari logika publik, menafikan profesi guru dan dosen, tidak menghargai bahwa guru dan dosen adalah sebuah profesi yang dikatakan sebagai profesi yang mulia. Maka kami kemudian melakukan konsolidasi, menuliskan pikiran kami dan kami menolak tegas sekali lagi penghapusan pasal tentang tunjangan profesi guru, tunjangan daerah terpencil, tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan bagi dosen. Ini sama saja alamat matinya profesi guru dan dosen. Hal berbeda disampaikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kementerian di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim ini justru menegaskan RUU Sisdiknas merupakan bentuk upaya pemerintah agar semua guru mendapat penghasilan yang layak. Meski dalam draft RUU Sisdiknas tidak tercantum pasal yang mengatur tunjangan guru, Kemendikbudristek menegaskan para guru akan mendapat penghasilan lebih besar. Justru untuk menghilangkan penghambat naiknya kesejahteraan guru. Sekarang ini yang menghambat kenaikan kesejahteraan guru adalah karena kita mencampurkan antara sertifikasi dengan tunjangan guru. Untuk bisa mendapatkan tunjangan penghasilan yang lebih layak, guru harus tersertifikasi dahulu. Jadi padahal sebenarnya ini dua hal yang terpisah. Sertifikasi itu untuk kualitas, sedangkan tunjangan itu untuk memberikan penghasilan yang layak. Nah, di RUU ini itu kita pisahkan karena Munculnya silang pendapat mengenai sejumlah pasal yang dinilai tidak berpihak kepada guru dan dosen ini penting dilakukan pembahasan bersama agar proses penyusunan mendapatkan keputusan yang tepat dan memberikan putusan yang baik dan memberikan azas manfaat yang besar bagi profesi guru. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kesejahteraan bagi guru dan dosen merupakan hal penting guna mendukung agar dua profesi ini dapat memberikan pengajaran secara maksimal dalam melahirkan generasi penerus bangsa. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Unifah Roshidi, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Ibu Uni. Selamat siang, Mas Reza. Apa kabar? Baik, Ibu Uni. Salam sehat. Ibu Uni, sebelumnya Kemendikbudristek ini mengaku hanya mengganti istilahnya saja dari istilah tunjangan menjadi istilah penghasilan atau pengupahan bagi pendidik. Skema tunjangannya sebenarnya masih sama. Bagaimana tanggapan dari PGRI, Ibu Uni?
Ya bagaimana sama? Kalau sama ya jangan dihapus dong pasalnya. Kalau tadi Mas Nino mengatakan itu sama, udah kita pelajari di 145 di aturan peralihan dan penjelasannya, bahwa setelah 2 tahun kita akan tetap menerima penghasilan bagi yang tersertifikasi dan nanti akan ada aturan lainnya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu kan sangat mundur, sedangkan sertifikasi guru ataupun apa namanya, yang tunjangan profesi guru itu adalah bentuk penghargaan terhadap profesi. Di negara manapun kita nggak bisa disamakan dan kita nggak jelas aturannya. Disamakan dengan mohon maaf. Misalnya di situ Undang-Undang Ketenagakerjaan kan nggak bisa disamakan dengan profesi, gitu. Jadi ini akal-akalan. Sedangkan kita ada saja di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, sertifikasi itu dipersulit. Jadi nanti kalau sudah diundangkan, nggak ada alasan lagi batang tubuhnya, dasar hukumnya dari mana mau diberikan tunjangan di tunjangan itu. Saya mau tanya aja sama Pak Nino itu. Dasar hukumnya mana ya? Wong nggak ada kok, dihapus kok gitu. Ya, dihapus. Berarti nanti baik kementerian maupun pemerintah daerah nggak ada dasarnya untuk memberikan tunjangan. Jadi itu yang disebut dengan PHP yang melukai perasaan guru dan dosen. Oke, kalau Anda lihat akal-akalannya ini sebenarnya di mana, Ibu Uni? Karena kan Kemendikbud juga mengklaim bahwa skema tunjangan profesi selama ini tidak menjangkau guru secara keseluruhan. Iya. Kalau soal tidak menjangkau itu karena dipersulit sistemnya, Mas. Satu hal yang berbeda. Kalau dosen enggak. Kalau dosen itu dengan sistem portofolio selesai. Kalau guru itu dengan berbagai skema karena dengan alasan sebenarnya gini. Ada hidden agenda yang tersembunyi yang selalu mengatakan bahwa tunjangan profesi guru itu menelan habis dana. Padahal yang diklaim 75 triliun itu nggak sampai, Mas. Sudah gitu kita kan ada 500 sekian. Itu jadi ada alasan bagaimana kira-kira menyetop tunjangan profesi guru. Di stopnya tuh mulai dari sistem sertifikasi yang dipersulit. Satu. Kedua, di mana dari segi undang-undang di penjelasan di pasal 145, Mas. Di peralihan. Kan kalau di peralihan itu bukan menjadi sumber hukum, ya. Kemudian di peralihan disebutkan bahwa yang menjadi rujukan pasal 145 ayat 1 dan 2 menjadi rujukan adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu benar-benar bersifat sangat mundur, ya. Jadi kita itu disamakan dengan bukan profesi, padahal berjuang puluhan tahun itu untuk mendapatkan gelar atau menyatakan bahwa guru sebagai profesi. Ini nanti kelanjutannya di banyak. Bahwa nanti sertifikasi guru dilakukan oleh semacam guru penggerak, kan LPTK ditiadakan. Jadi ini implikasinya kemana-mana. Itu sebabnya saya tuh sebenarnya sudah curiga sejak awal. Untuk tidak memancing keributan dari April itu tetap ada. Tetapi begitu dimasukkan di prolegnas, ditiadakan, itu kan akal-akalan semuanya, Mas. Gitu. Saya ini kan mewakili. Alasannya apa, Bu? Tiba-tiba tidak masuk dalam prolegnas? Bukan. Draft April itu kan draft yang masih dibicarakan itu tunjangan masih ada, Mas. Begitu yang draft Agustus yang resmi dimasukkan sebagai prolegnas, dimasukkan prolegnas saja kan memancing keributan sebenarnya. Pertanyaan sederhananya, kenapa sih harus umpet-umpetan gitu kan? Kalau memang mengaku bahwa itu niatnya baik, masukkan dia ke batang tubuh. Sama seperti dulu pesantren, ya, madrasah. Madrasah kan dulu nggak dimasukkan ke batang tubuh, jadi ribut kemudian dimasukkan batang tubuh. Kalau peralihan itu bukan jadi landasan hukum, jadi nanti pemerintah bisa mengatakan begini, kementerian, itu kan bukan menjadi tanggung jawabnya, nggak ada kok landasan hukumnya. Bagaimana coba kalau begitu? Yang sudah diatur di dalam landasan hukumnya aja kita sangat sulit. Jadi kita ini bukan orang tidak mengerti. Di kita juga banyak ahli hukum yang memberikan support. Untuk itu sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang masa depan bangsa, mau berbicara tentang kualitas, di sini akar mulanya. Jadi akar mula jadi keterpurukan kualitas itu kepada kebijakan yang tidak berpihak. Dan ini kebijakan itu akarnya dari peraturan. Peraturannya nggak ada. Gimana sih Anda bisa menyebutkan itu ada kebijakan? Gimana kemudian ada peraturan? Nanti di sistem penggajian loh, ini nggak ada landasan hukumnya.
itu bisa dianggapnya sebagai penyimpangan kalau mau memberikan tunjangan tapi tidak ada landasan hukumnya, coba. Tidak ada peraturannya. Semua di dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, semua keputusan negara itu harus ada peraturannya. Kalau enggak dianggap akal-akalan. Kalau enggak dianggap menyelewengkan dana rakyat gitu. Nah, itu semua sekarang nggak ada. Jadi kalau kemudian dijelaskan seperti menjelaskan membodoh-bodohin kita orang yang belajar bertahun-tahun gitu. Sedang kita ada di dalam undang-undangnya saja batang tubuhnya dipersulit. Kalau berani ayo kita diskusi. Diskusi terbuka gitu. Sama. Mereka punya ahli hukum, kita punya ahli hukum juga sama. Artinya PGRI selama ini merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU Sisdiknas ini ya Ibu nih? Kalau yang soal tidak dilibatkan bukan hanya PGRI, banyak pihak. Tetapi akal-akalan menghapus dari draft April ke draft itu kan itu sebuah cara yang dagelan gitu, sebuah cara yang untuk meredam supaya orang tidak bereaksi. Itu nggak elegan sekali. Kita itu mengenal bahwa peraturan itu bukan sekedar meminta pendapat publik 5 menit, tetapi harus juga kita mengenal itu mendengar dari bawah. Jadi masalah harus diambil dari bawah. Kalau mau mengatakan disebut omnibus law, harusnya yang bertumbukan antara satu peraturan dan lain itu dihilangkan, tapi pasal-pasal penting itu tetap menjadi ruh dari sebuah undang-undang yang sekarang dirapikan supaya tidak timbang tumbuh. Ini yang penting malah dibuang, Mas. Jadi kami ya tetap akan gini. Saya itu kan sebagai orang tua dari para guru selama ini itu mengendalikan agar supaya mereka tetap mengajar, tetap jangan emosi, tetap jangan turun di jalan gitu. Iya kan? Itu cara kami. Cara kami adalah berbicara, ya, berdialog, tunjukkan komitmennya. Kami itu betul-betul membela, menjaga NKRI ini, menjaga sebagai mitra strategis pemerintah, mengajak semua guru. Ini ketika marah bertubi-tubi, ayo nggak boleh kita marah, kita berjuang secara konstitusional. Ayo tetap mengajar dengan baik, karena yang kita perjuangkan itu semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak didik kita. Oke. Kita akan pantau terus nanti seperti apa perkembangan dari RUU Sisdiknas ini. Terima kasih Ibu Uni Faroshidi, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.